terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Di sini kelompok kami mendapat bagian tentang investigasi dasar-dasar K3 di bengkel truk yang menjadi tempat di mana lokasi yang berada sekarang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Melda Indah. Saya Nufadila Wahid. Saya Saya Angelika. Saya Nafisa. dan saya Andi Yusman. Menyaksikan. Bahaya kerja ergonomis. Dari hasil observasi lapangan dengan objek pengamatan bengkel truk dan subjek pengamatan adalah pekerja di bengkel truk tersebut, terdapat beberapa bahaya ergonomis dari pola kerja bengkel tersebut. Untuk itu, sebelumnya mari kita pahami apa itu ergonomis. Ergonomis merupakan bidang studi multidisiplin yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dalam mendesain peralatan, mesin, proses, dan tempat kerja yang sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia yang menggunakannya. Tujuan dari ergonomis itu sendiri untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerja dalam mempernyaman penggunaan, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan produktivitas kerja. Setelah memahami apa itu ergonomis, maka selanjutnya kita akan melihat gaya kerja ergonomis yang terdapat di bengkel tersebut. Yang pertama, jalanan yang tidak cukup baik, di mana ketika hujan jalanannya akan lebih becek sehingga mempersulit pekerja dalam melakukan pergerakan dan mempersulit keluar masuknya mobil atau truk saat akan dibenarkan pada masa musim-musim hujan. Bagi para pekerja, ini tidak cukup baik karena dapat menyebabkan potensi terjatuh dan terpeleset ketika musim hujan. Selanjutnya, ada alat dan barang yang digunakan disusun sembarangan sehingga memungkinkan terjadinya kecelakaan kerja. Barang-barang yang tidak sesuai pada tempatnya atau diletakkan sembarangan memicu potensi akan terjatuh dan menimpa para pekerja, juga akan memicu tersandung ketika para pekerja melakukan tugasnya dengan buru-buru. Yang ketiga adalah bahaya saat mengangkat gardan atau mesin besar tanpa pengaman dan dengan alat yang seadanya. Mesin besar ketika akan dibenarkan atau diangkat seharusnya menggunakan alat yang memang sesuai untuk mengangkat mesin tersebut. Hanya saja di situ tidak ada alat yang sesuai sehingga menggunakan alat yang seadanya dengan para pekerja yang tidak menggunakan APD, maka itu akan memicu bahaya. Apabila gardan terjatuh, akan memicu potensi tertimpa atau kecelakaan kerja yang lainnya. Penempatan lampu yang tergantung sembarangan juga memungkinkan terjadinya korslet dan jatuh menimpa pekerja. Korslet yang terjadi dapat memicu bahaya seperti kebakaran dan yang lainnya. Selain itu, kondisi bangunan yang terlalu kecil untuk menopang bangunan tersebut. Kondisi yang digunakan masih terlalu menggunakan balok kecil yang terlalu kecil, sehingga dapat memungkinkan potensi rubuh atau jatuh. Dan untuk pekerjanya sendiri, tidak ada pembagian tugas dengan spesifik dan jam kerja yang spesifik sehingga memungkinkan para pekerja akan mengalami kelelahan. Jadi, demikian beberapa bahaya kerja ergonomis yang dapat kami amati dari bengkel truk yang sudah kami amati tersebut. Nama saya Nufadila Wahid. Nama saya Nafisa. Sebelumnya nama abang siapa? Ade. Di sini kami mau wawancara sedikit tentang K3 ini. Pertama itu tentang tugas utamanya. Tugas utama wakil bos. Kalau tugas selain karyawan di sini
tugas pembagian tugas dari sini tuh apa aja selain kayak karyawan. Oh, bagian megang mesin gitu ya. Ada kayak helper, mekanik, kan asisten ada itu. Jadi bahan dan alatnya juga tuh proses penyimpanan. Ya seperti biasa, sudah telah dibongkar, dicuci, disimpan, dan dicatat apa aja yang rusak. Itu berapa kali itu perawatan? Perawatannya kalau untuk per bulan itu sebulan sekali lah, ganti oli, ganti filter, cek yang lain, ban gitu kan. ada terjadi kecelakaan selalu nggak pas Ter- proses Pembersihan alat, pembongkaran gitu, ada juga. Contohnya seperti apa? contohnya Seperti ngangkat gardan kan terlalu berat, kadang nggak mampu dengan sendiri kan, selalu berdua ketimpa, kejepit. itu berdasarkan fisiknya bang, misalnya Iya. kalau seperti oli atau apa itu kena buat sesak nafas atau kulit itu melukas atau bagaimana. Oh, kalau seperti itu ada seperti ganti kain kupling, gatal dengan tangan gitu, serbuk. Nah, Kalau kan kita abang tahu tadi apa aja apa namanya bahaya itu safety-nya itu apa Bang? ada seperti Apa gitu? pakai helm, sepatu safety, sarung tangan, itu aja lah. Itu diwajibkan memang semua karyawan itu punya atau sekedarnya aja? Nah, emang harus wajib. Wajib. Berarti di sini tuh memang memakai SOP. Ya, memakai. Sebenarnya jumlah karyawan di sini berapa? 6 orang. 6 ini di bagiannya masing-masing, nggak ada yang sama satu bagian itu. Sama semua, rata, bagi mekanik. Oh, semuanya. Iya. Dan cuma beda bos aja semua. Di mana-mana kan nama bos yang selalu beda ya. Terus apa lagi ini? Ada lagi nggak? Tentang edukasi tentang bagaimana cara misalnya menghindari bahaya-bahaya yang kayak gitu ada nggak? Misalnya kayak sebelum kerja tuh ada pelatihan supaya tidak Pernah nggak terjadi ada bosan gitu? Ya ada training. training. Ya ada training. Itu memang di misalnya setiap bulan atau cuma sekali selama kita bekerja sebagai karyawan? Itu training itu tergantung jatuh dari atasan juga. Apa dah? Nah di sini kan pasti ada tadi kecelakaan. Nah dari bosnya atau dari yang punya bengkel ini ada nggak bangnya karyawannya itu sakit terus dikasih apa gitu kesempatan diobatan atau diberikan Ada. pernah kejadian Bang? Kalau kejadian alhamdulillah belum pernah ya. Ya, paling cuma sakit fisik aja lah, demam, kalau kena hujan gitu kan. Tapi itu yang dari fisiknya bukan dari Iya. dari karena dia bekerja gitu. Kalau kecelakaan kerja sih alhamdulillah belum pernah. Oh ya waktu kerjanya bagaimana? Waktu kerjanya ya tidak dari jam 8, istirahat jam 12, jam 12 mulainya jam setengah 2 lagi. Setengah 2 pulangnya jam 5. Ya. Ini untuk membersihkan lingkungannya itu ada orang khusus atau semua pekerja di sini wajib urus? Semua pekerja, kan closing, habis itu sampah semuanya lah beres-beres. Itu misalnya di sebelum kerja atau sesudah kerja? Sesudah kerja, lalu sudah kerja kita mulai kan selesai, lalu mulai paginya sudah steril, seperti ngelap kunci, beres-beres yang lain. Kalau berdasarkan waktu kerja yang diberikan ini Bang, itu kira-kira mengganggu nggak? Misalnya fisiknya karena terlalu jam kerja yang terlalu padat, mungkin jadi kena ke fisiknya itu iya nggak Bang? Atau jam kerja yang diberikan itu pas sesuai dengan kemampuan? Selama jam kerja itu pas lah, standar kan. Ya. Lagian juga lembur kan nggak ada yang sebulan sekali lemburan. Yang memberatkan bekerja di sini itu apa?
Nah itu yang buat berat ini nggak ada lah, Ada. memang sudah di bidangnya kan. Terus ada nggak Bang keluhan kerja di sini? Cuma keluhan becek aja. Oh, gitu ya. Kalau lagi situasi hujan ya, Hujan. ya sendiri lah. Kira-kira kalau yang peralatan tadi Bang safety itu kira-kira menurut Anda perlu ditambah nggak untuk bengkel? Kalau safety itu ya perlu. Karena kenapa Bang? Kurangnya di mana? Karena kan tadi Abang bilang ada Ya. Kurangnya sekarang ini sudah terlalu banyak yang hilang kan. Seperti lem nggak ada. Kalau sepatu alhamdulillah cukup lah. Jadi safety ini diberikan ke satu orang atau nanti memang ada ruangan khusus nanti setiap kerja diambil atau Diberikan satu. Ada surat terima ya kan, baru masuk ada surat terima kunci safety juga. Kalau misalnya terjadi kecelakaan nanti diobati atau diberikan apa, tapi di sini kan nggak ada Bang. Jadi yang kalau masalah untuk memulihkan gitu, walaupun dia udah sehat tapi diberikan kesehatan lagi, ada nggak? Diberikan Ya obat dari dokter aja. Emang benar-benar udah fit barulah kerja. Kalau emang masih sakit, masih aja dikasih surat buat libur dia. kira-kira dari pekerja di sini kan tadi 6 orang Bang, kira-kira perlu ditambah atau kurang atau belum? Untuk saat ini pas. Atau untuk ada pembersihan khusus untuk lingkungannya itu nggak perlu ya? Itu nggak perlu lah. Jadi jadi sepertinya memang terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih. Ya. Jadi kami mau observasi. Ya.